Yang pertama saya sampaikan selamat buat tim nasional Indonesia atas kemenangannya melawan Brunei Darussalam dengan skor akhir 6-0. Tapi untuk pertandingan malam ini saya sama sekali tidak puas. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Baru saja kita sama-sama menyaksikan pertandingan yang luar biasa, tapi saya benar-benar nggak puas ya untuk pertandingan kali ini. Kali ini Indonesia mampu menggulung Brunei Darussalam sesuai dengan prediksi-prediksi teman-teman semuanya, bakal akan ada gol 5-0 ataupun lebih. Tapi kali ini saya lebih menyoroti pada permainan yang tidak memuaskan karena cenderung permainannya bermain di setengah lapangan. Meskipun sesekali ada serangan balik dari Brunei Darussalam, tapi lagi-lagi back tangguh dari pemain Indonesia sangat luar biasa. Rizky Ridho, Elkan Bagot, kemudian Sandy Walsh dan juga Asnawi benar-benar bermain di lini belakang yang sangat luar biasa. Di awal-awal pertandingan saya sangat yakin bahwa permainan ini akan indah, akan asik, akan keren banget untuk ditonton. Tapi setelah ada gol 1-2 kemudian pada menit ke-30 permainan mulai sangat menjemuhkan, karena di sini tidak ada permainan terbuka sama sekali dan akhirnya permainan Indonesia pun benar-benar tidak berkembang. Tapi disinilah waktu yang tepat untuk menguji bagaimana cara untuk membuka ruang. Di sini Sintayong benar-benar pusing kayaknya, bagaimana mengatur strategi dan taktik untuk membuka ruang agar bisa membuat sebuah peluang dan menciptakan gol. Kalau kita perhatikan, oke lah, dari keseluruhan gol memang semuanya gol-gol bukan kebetulan sih, memang dari sebuah permainan yang luar biasa. Dari gol pertama saya sangat paling suka dari gol pertama. Umpan tarik dari lapangan tengah langsung ke Hoki Caraka yang akhirnya membentur mistar gawang dan disikat oleh Dimas Derajat. Saya kira ini gol, bagi saya gol yang spektakuler luar biasa menurut saya. Tapi di laga kali ini ada beberapa pemain yang akhirnya bisa bermain dalam event resminya PSSI Tim Nasional Indonesia, Sen Patinama dan juga Sandy Walsh. Kalau saya memperhatikan dari permainan Sen Patinama yang dimasukkan pada babak kedua, saya kira memang luar biasa. Ketika ada serangan balik dari Brunei Darussalam, di situ ditunjukkan sebuah sprint dari Sen Patinama yang menunjukkan bahwa memang dia pantas untuk membela tim nasional dan juga Viking Liga yang ada di Norwegia. Saya kira Sen Patinama akan lebih bagus lagi kalau diberikan jam terbang di timnas Indonesia. Pada babak pertama kita perhatikan cenderung monoton, arah penyerangan selalu berawal dari Pratama Arhan. Babak kedua justru berbalik melalui Asnawi Mangkualam. Kalau kita perhatikan malam ini Asnawi Mangkualam kayaknya menjadi seorang playmaker deh, bukan back ini, kayaknya playmaker karena dia sering sekali berada di lapangan tengah. Tapi ya inilah, mungkin Sintayong mencoba untuk mengatur strategi untuk mencoba-coba pemain-pemain ini jika diletakkan di sini bagaimana, dia masuk ke sini bagaimana. Jadi secara keseluruhan kali ini kalau Ramadhan Sananta sebagai seorang striker saya akui luar biasa, dan juga Dimas Derajat. Naluri golnya tuh kedua orang ini sama-sama bagus, atau mungkin karena kali ini memang Indonesia masih bertemu dengan tim lemah Brunei Darussalam. Saya kira pertandingan yang benar-benar akan dilakoni oleh Indonesia, pertandingan yang benar-benar mempunyai adrenalin tinggi nanti akan di babak berikutnya ketika akan bertemu Jepang, ketemu Vietnam dan juga Irak. Mungkin inilah bagaimana Sintayong akan benar-benar mengeluarkan semua ilmu Shaolin Soccer-nya. Jadi kali ini kalau kita berbicara tentang Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh di bagian belakang, saya kira malam ini sama sekali tidak ada kesalahan. Meskipun terkadang sesekali ada serangan balik, mereka selalu mampu untuk menanganinya dengan bersih tanpa ada pelanggaran. Luar biasa. Di lini tengah mungkin setelah masuknya Kambuaya tadi ada beberapa permainan yang lebih cenderung bisa ada terobosan-terobosan. Lagi-lagi dimasukkan Egy
Maulana Fikri. Oke, Egi kali ini memberikan assist yang akhirnya menciptakan sebuah gol. Tapi kalau saya melihat pertandingan kali ini, Egi sama sekali performanya memang menurun sih. Kenapa ya? Mungkin kalau dari segi permainan di Liga 1 mungkin Stefano Lillipali lebih bagus, akan tetapi mungkin Sintayong lebih tahu apa yang dibutuhkan. Witan saya kira lumayan lah. Sadil lebih cenderung main di lini tengah, sayang sekali di bagian pinggir. Gak tahu ini tadi skemanya seperti apa. Saya kira kita itu sangat sulit, bingung memahami skema yang diterapkan oleh Sintayong. Akan tetapi ya luar biasa lah, bisa dan mampu mencetak 6 gol meskipun di babak pertama hanya mampu 2 gol. Akhirnya di babak kedua semakin berkembang. Saya kira ketika masuknya Sen Patinama ini benar-benar dia lebih cenderung di lini pertahanan. Jadi kalau memang ini nanti diterapkan ataupun dipertahankan skema di bagian belakangnya, mulai sayap belakangnya sampai ke tengah, itu saya kira sebuah pertahanan yang luar biasa. Ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, yang nantinya ada Jordi Amat. Nanti ini bagaimana ngaturnya Sintayong ini? Karena di sini semua pemain ini luar biasa banget. Belum lagi Pratama Arhan. Kalau di tengah kita harus menunggu semoga pada pertandingan-pertandingan berikutnya Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino semuanya bisa tampil dan semua dalam kondisi fit. Itu yang paling kita harapkan, karena untuk pertandingan-pertandingan berikutnya kita akan menemukan lawan-lawan yang luar biasa. Kita tahu di atas kertas memang Brunei Darussalam jauh di bawah level kita, tapi kalau melihat permainan baru saja terjadi, pelatih dari Brunei Darussalam benar-benar fokus untuk pertahanan, karena fungsi dari itu untuk mengurangi jumlah gol yang diciptakan oleh para pemain Indonesia. Lagi-lagi disinilah puncak seorang pelatih dalam membuat strategi dan taktikal. Karena untuk membuka ruang, untuk membuka peluang dalam sebuah pertandingan yang musuhnya itu benar-benar 90% untuk bertahan, ini sangat lebih sulit dibandingkan pertandingan offensive. Offensive itu lebih gampang untuk menerapkan taktik, tapi ketika lawan kita lebih cenderung ke defensif, saya kira inilah kapasitas seorang pelatih bagaimana cara menciptakan peluang dan akhirnya terjadilah dan terciptalah sebuah gol-gol yang diinginkan. Oke, sekali lagi selamat buat tim nasional Indonesia. Ini adalah awal yang bagus dan semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya Indonesia tetap konsisten untuk mendapatkan poin penuh. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.